mesin amplas bulat atau yang kotak persegi panjang. Ini kayaknya sudah sering juga dibahas baik di video hobi kayu, terus juga di grup Facebook hobi kayu. Beli yang kotak persegi panjang atau yang bulat. Agak susah sebenarnya jawabnya ya. Kalau saya pakai yang kotak itu buat meratakan. Jadi buat bikin rata, buat meratakan kayu. Jadi misalkan saya habis bikin laminasi gitu, sambungan kayu. Terus setelah saya serut, kalau misalkan ada mesin amplas yang kotak persegi panjang, saya akan pakai yang persegi panjang untuk meratakan. Sedangkan yang bulat saya sering pakai buat pre-finishing. Jadi sebelum proses finishing kayu. Tapi sebenarnya sih sesuai kenyamanan, karena buat meratakan kayu pakai yang bulat juga nggak ada masalah. Terus juga pre-finishing, sebelum finishing kita pakai yang kotak juga tidak ada masalah. Tergantung teman-teman nyamannya di mana. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mau beli terus juga belum tahu feel-nya seperti apa, mungkin kalau saya beli yang kotak dulu, yang persegi panjang dulu. Karena kalau untuk yang bulat itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang kotak persegi panjang. Cuma jangan yang kotak bujur sangkar ya, jangan yang persegi 4 itu, karena saya pakai nggak pernah ada yang cocok, nggak pernah ada yang nyaman dipakainya, terlalu bergetar. Nah, masing-masing sih punya kelebihan, terus juga punya kekurangan. Untuk yang kotak, dia enaknya pada saat digunakan itu kita bisa pakai dua tangan, jadi biar lebih stabil. Terus kertas amplasnya kita bisa pakai yang roll, atau kita bisa pakai yang lembaran. Nah, karena dia bisa pakai kertas amplas yang lembaran, itu kita bisa pakai untuk wet sanding. Buat ya, kalau ini biasanya saya pakai buat bersihin table saw. Kan kalau saya bersihin saya pakai lubrikan, dibasahin. Jadi kita bisa pakai kertas amplas yang bisa untuk basah, untuk dibasahin. Terus harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan yang bulat, baik untuk mesinnya, terus juga baik untuk kertas amplasnya. Jadi bisa dibilang ya lebih ekonomis. Kalau untuk hasilnya sih tidak, kalau yang saya rasakan ya itu tidak terlalu jauh beda. Baik yang bulat ataupun yang persegi panjang tidak signifikan kelihatan, karena itu tergantung kita cara pakainya, tergantung kertas amplasnya. Karena kalau kertas amplas sudah seperti ini, sudah banyak menumpuk kotorannya, ya hasilnya juga nggak akan bagus. Apalagi untuk yang kotak ya, untuk yang persegi panjang itu kadang suka ada seperti jalur cacing atau seperti ular. Kalau misalkan kertas amplasnya sudah nggak bagus. Dan kalau misalkan terjadi seperti itu sulit ngilanginnya lagi, karena mesti diamplas dalam. Nah, untuk yang bulat itu mungkin lebih ke general purpose. Jadi lebih untuk semua kebutuhan. Tapi ya tetap dia punya kekurangan. Kekurangan pertama, dia nggak bisa ngamplas bagian pojok. Terus ketersediaan kertasnya, velcro-nya, ini mungkin tidak di semua lokasi atau daerah ada. Jadi sebagian besar mesti pesan online. Terus harganya ya bisa bilang 2 kali lipat. Ada yang 2 kali lipat dibandingkan dengan yang persegi panjang untuk merek yang sama ya, untuk brand yang sama. Terus kalau untuk yang bulat itu dia cepat banget makan kayunya. Jadi lebih agresif dibandingkan dengan yang persegi panjang. Jadi kalau kita mau ngamplas pakai yang bulat, itu kita mesti jalan, mesti stabil. Kalau enggak nanti akan ada cekung atau kayunya jadi bergelombang. Jadi kalau dibandingkan, misalkan keduanya menggunakan kertas amplas yang sama untuk gridnya, sama-sama 80, yang bulat akan lebih cepat menghabiskan kayu dibandingkan dengan yang persegi panjang. Jadi lebih agresif, tapi ya tidak seagresif mesin gerinda, karena mesin gerinda kan RPM-nya atau putarannya tinggi. Terus juga tidak seagresif belt sander. Kalau saya biasanya untuk yang kotak persegi panjang ini saya kasih kertas 80, terus untuk yang bulat ini saya kasih 240. Jadi biasanya diawali dulu dengan yang 80, kalau ada yang 100 saya pakai yang 100, baru terakhir ke yang 240. Oke, jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Terus tadi ya, kalau misalkan saya belum punya mesin amplas,
Mungkin yang akan saya beli yang persegi panjang dulu, apalagi kalau dananya mepet. Kalau dananya ada, teman-teman pengen beli langsung yang bulat, ya nggak ada masalah. Sedangkan untuk merek yang menengah ke bawah, seperti Ryu, terus apalagi NRT Pro, Bitek, kayaknya tidak terlalu jauh beda. Secara ergonomis, secara feel pemakaian nggak terlalu jauh beda. Getarannya juga tidak terlalu jauh beda. Mungkin juga dari Ryu ke Boss yang seperti ini, kalau secara getaran juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh beda. Paling yang membedakan ya build quality-nya aja. Kalau untuk yang bulat, dari beberapa yang saya punya, mungkin saya paling suka yang punya DeWalt ya. Lebih enak saya pegang secara ergonomis ya. Kalau secara power sih nggak jauh, baik yang DeWalt, yang Stanley ataupun yang Metabo. Oh ya, untuk debu, kalau yang bulat kan dia sudah ada dust bag-nya buat naruh atau buat nyimpen debu yang di amplas. Kalau mesin yang bulat, dia mungkin setengah masuk ke dust bag, masuk ke kantungnya, setengah lagi akan ditiup. Jadi abunya bakal kemana-mana. Sedangkan yang kotak persegi panjang tuh karena dia nggak ada tiupannya, terus juga nggak ada dust bag-nya. Untuk yang ini ya, walaupun beberapa mesin ada dust bag seperti Makita kalau nggak salah, dia debunya nggak kemana-mana. Jadi ya nggak jauh-jauh lah dari media yang kita amplas. Oke, itu dia perbedaannya menurut pendapat saya. Yang jelas teman-teman bebas mau pilih yang bulat dulu boleh, yang persegi panjang dulu juga tidak ada masalah, tidak salah. Tapi ya tadi ya, pastikan kertas amplasnya gampang dibeli, gampang dicari, dan selalu sesuaikan dengan kebutuhan.